nggak usah teriak-teriak teh. Biasa dari lambung mulai nggak ini karuan lagi. Kalau konser nggak usah teriak-teriak. Iya dari biasa ini dari lambung gitu. Ini juga mulai semangatnya kurang gitu karena badan mulai drop lagi. Mulai ngedrop ya. Mm-mm. Biasa tadinya eh, rasa enakan gitu kan, makanya agak jorok gitu. Mm-mm. Lalu berapa orang? Ini mah semuanya baru ini. Baru Teh Jenny, Teh Pia nih. Halo Tepia, Jen, halo Jen. Semoga pada sehat ya. Tumba Yudia ada masuk pada masuk. Ini gara-gara rutin nyiputi mah, pipiku jadi kembung. Makan terus ini. Mungkin karena dari lambungnya enak kali ya, jadi makan tuh berasa enak banget. Kalau nggak ada apa-apa juga gitu. Jadinya ngemil terus ya Teh ya. Kalau dulu kan susah banget aku, makanya sekarang kemarin pas ketemu mana perasaan gede banget aku. Gitu ya. Mungkin karena lambungnya enak gitu kan, jadi ngemil makan. Ini lagi rame nih, lagi rame hari PTM pertama. Oh gitu. Mm-mm. Aku juga ini anak nanti ini apa ambil rapot nanti hari Rabu. Iya, kalau saya mah udah bagi rapot sebelum libur kemarin. Oh ini mah belum. Mm-mm. Mulai aja apa gimana? Tunggu 1 menit lagi. Ya, tunggu dulu. Baru Oke, nanti 8 juta ya. oke. Nanti aku yang buka lah. Teh Elis yang kupas tuntas. Terini saya mah. Oh iya, aku inget Teh Elis. Teh Elis, maaf Teh Elis. Tadi ini maaf. Asik dirindukan sama Teh Desi, nggak apa-apa. Iya, aku merindukan. Teh Desi ngemil terus ya. Kalau aku mah jadi agak langsing nih. BAB kan lancar. Oh Untuk iya. minum putih mas sama Nyesena itu. Heeh. Aku jadi kembung pipi. Kemarin pas ketemu foto-foto, Masya Allah nih pipi berisi banget. Yang tadinya tirus. Alhamdulillah dong. Iya, mungkin dari makannya kali ya Telis gitu. Iya, Jadi nanti ada juga makan. aku juga gitu. Makan banyak, tapi lama-kelamaan kan udah membaik ya. Jadi Heeh. sistem pencernaannya udah mulai stabil gitu mungkin. Iya, Jadi mungkin. apa namanya? Nggak begitu gemuk Gemuk. lah. BAB lancar jaya. Meskipun jarang makan sayur, soalnya lagi males masak. Aku sayuran gak doyan makanya jangan gak doyan. Harus doyan Teh Desi biar kayak embe. Aduh, kayak pipi gede banget perasaan. Yang penting lambung aman. Berarti aku ada ininya Teh Desi, ada temennya nih. Aku kan pipinya Iya, gede juga. Pipi tomat. kita CS ya. Nah, udah 12 orang tadi ini. Ya, Tuh, mau dimulai aja. tuh pipiku bulat banget. Ayo. Aku yang buka ya nanti tadi ini kupas tuntas. Ayo. Senior. Ada cuma begitu tah. Sama-sama wae Kan ada. tadi ini udah ahli, aku masih banyak belajar. Sama, Aku sama masih aja orang saya juga belajar. Orang saya juga apa namanya ngeiniin materinya ratus-ratus itu bikin saya belajar teh. ininya Masya Allah benar-benar ini ya di ratus-ratus mantap ilmunya sangat bermanfaat
Yuk, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini hari Senin ya, hari ini tanggal 10 Januari 2022. Gak kerasa tahun baru, semangat baru ya. Bismillah, semoga lebih baik lagi dari sebelumnya. Closingan juga lebih banyak, lebih pokoknya lebih closing bertubi-tubi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita mulai materinya. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, ini sebenarnya udah pernah dikupas ya dari ini sebelumnya Iya. tentang tips ini. Karena sebelumnya udah aku lupa sama siapa, yang pasti ini udah pernah dikupas tuntas juga. Karena Nyai suka mengulang-ulang agar teman-teman lebih paham kan, lebih ini gitu kan. Sangat bermanfaat banget ilmunya agar bisnis kita semakin berkembang ya Teh Elis ya. Teh Elis lagi Betul. tuh kan. Dari ini ya Allah. Sepertinya harus ganti formasi nih. Wah, kayaknya. Jadi enak ketawa nih. Teh Desi, aduh, aku di sampingmu. Aduh, Teh Elis lagi. Aduh. Oke, 8 tips meningkatkan mindset Entrepreneur. entrepreneur. Adik kumpas TR ini aja lah, aku takut salah. Ntar aku salah sebut lagi deh. Kita kumpas tuntas ya sama Terini gitu kan semuanya, tips meningkatkan mindset. Ayo Terini silakan. Takut salah aku. Aduh, Aku kalau sama Tedes itu jadi ketawa sendiri. Aduh, padahal udah sama-sama. Senior semangat Sama-sama. hari ini. Iya, sama-sama udah dapet, sama-sama udah mendengarkan juga. Kita mah kayak siaran ulang, Teh Desi. Iya, siaran ulang kita. Ya nanti kita bagi aja Terini. Aku capek. Iya. Biar hari ini aja. alhamdulillah ya Teh ya, kita Ya. bisa bertemu lagi di hari Senin tanggal 10 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah banyak ya Teh ya yang hadir ya. Mudah-mudahan nanti semakin menit semakin nambah nih ya ininya apa namanya pemirsanya. Ya. Nah, hari ini teman-teman ya, teteh-teteh, kita akan bahas tentang 8 tips meningkatkan mindset entrepreneur. Nah, jadi emang kalau bahasa Inggris teh pabelit Teh Desi, saya juga udah nggak pernah lagi pakai bahasa Inggris ya. Jadi pabelit bacanya gitu. Saya nggak bisa banget, nggak ngerti malah. Ya, yang pertama itu ya di sini tentukan tujuan. Ini sebetulnya udah banget dibahas nih sama Nyai ya. Apa namanya? Kalau yang namanya menjadi seorang entrepreneur itu memang salah satunya adalah harus punya tujuan gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya tujuan itu benar kita akan sesat di jalan gitu. Bukan cuman nggak bertanya aja sesat di jalan, tapi kita nggak punya tujuan juga kita akan sesat di jalan gitu ya. Kayak misalnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat gitu kan, pasti kan kita ada tujuannya gitu ya. Nah, ada tujuannya, misalnya ke kota A gitu ya. Nah, kemudian kita berangkatnya pakai angkutan apa gitu. Nah, inilah makanya kita itu harus memang punya tujuan gitu ya. Nah, punya tujuan itu gitu ya, yang seperti apa gitu ya. Nah, ini dilansir dari Forbes gitu ya, bahwa salah satu kunci gitu ya, utama seorang entrepreneur itu adalah menentukan visi dan misi.
Nah, berarti tujuan kita gitu ya sebagai seorang entrepreneur itu adalah harus menentukan visi dan misi kita gitu ya. Nah, visinya apa? Ya tentu saja visinya adalah yang ini ya, yang apa namanya, yang menyeluruh gitu ya, yang apa namanya, yang dalam dan luar gitu ya. Nah, kemudian juga misi itu nanti langkah-langkah dari visi itu gitu ya, langkah-langkah dari visi kita gitu kan. Nah, misalnya seperti kita misalnya bisnis di Ratu Ratus gitu ya. Nah, bisnis di Ratu Ratus itu visinya apa gitu. Visi kita tuh ingin apa sih bisnis di Ratu Ratus? Misalnya ingin jadi pengusaha gitu ya, nasional misalnya, misal itu ya. Ingin jadi pengusaha nasional, ingin jadi apa namanya, bakulan Ratu Ratus nasional misalnya. Nah, berarti kan kita harus punya misi gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menentukan visi dan misi ini sudah diajarkan sebetulnya sama Nyai ya, menggunakan metode SMART ya, tinggal salin aja sama tinggal ditentukan aja sesuai dengan visi dan misi kita gitu. Nah, terus yang namanya tujuan juga itu harus jelas gitu. Nah, kenapa tujuan itu harus jelas gitu ya? Agar gitu ya, kita bisa tahu langkah yang kita ambil itu apa gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengambil langkah yang kita ambil apa gitu ya, nah itu kita bisa mencapai tujuan gitu. Jadi tujuan jelas, kita pun akan bisa mengambil langkah gitu ya untuk apa? Untuk mencapai tujuan tadi ya. Seperti saya gambarkan tadi, kita mau ke kota A gitu ya. Oh, ke kota A itu bisa kita capai misalnya dengan menggunakan angkutan darat misalnya. Oh, angkutan daratnya apa? Angkutan daratnya bis. Oh, kalau pakai bis itu mau kemana? Mau ke terminal misalnya. Nah, berarti kan kita akhirnya dari rumah itu ya ke terminal gitu ya. Ke terminal nyari bis ke kota tujuan A gitu ya. Nah, kemudian kita naik, ya kemudian kita berjalan gitu ya untuk mencapai kota A tersebut gitu. Nah, seperti juga dengan bisnis gitu ya. Tujuan kita apa? Misalnya tujuan kita ingin mendapatkan keuntungan misal ya 50 juta misalnya per bulan misalnya. Nah, berarti kan langkahnya bagaimana gitu ya, menentukan SMART-nya begitu. Nah, ini juga sama ya Teh Desi, PR juga nih buat saya karena terus terang bukan hal yang mudah loh membuat tujuan yang jelas kemudian merincinya dalam langkah-langkah itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi memang perlu mikir, iya perlu mikir soalnya kan salah langkah nanti salah jalan gitu. Ini juga masih saya aja masih terus ngulang-ngulang ya materi yang Nyai kasih gitu tentang metode SMART itu gitu sambil ini pulpen ya, ini kertas gitu. Aneta gimana gitu. Apalagi Tapi aku ini masih ambiar, bener-bener ambiar aku. iya Keuangan makanya masih ambiar. kata saya gini, ya Allah ini apa namanya ini ya, oh ini tujuan, ini misi. Iya benar emang harus terus diulang-ulang gitu. Iya. Bukan cuman apa jalan di tempat aja gitu. Ya, Iya. pentingnya kita mengulang-ulang supaya apa? Supaya tadi kita juga punya kejelasan gitu dalam langkah kita. Ya. Agar Nah, berkembang. betul gitu. Nah, kemudian gitu ya. Nah, jadi dari sini gitu ya, kita pun harus mengevaluasi gitu, mengevaluasi diri. Nah, mengapa sih melakukan apa yang sedang kita lakukan gitu? Mengapa melakukan apa yang sedang kita lakukan? Nah, jadi kalau kita merenungkan ke diri kita gitu ya, mengapa gitu kita itu melakukan apa yang kita lakukan? Nah, maka kita akan mengingat kembali tujuan kita gitu. Setelah kita mengingat kembali tujuan kita gitu ya, itu akan jadi pegangan gitu, akan jadi pegangan dan membuat kita semangat kembali ya untuk meraih apa yang menjadi tujuan kita tadi gitu. Misalnya tadi, aduh badan lemah gitu ya, lagi kambuh mahnya gitu kan. Tapi kita kan ingat tujuan ya, wah saya harus punya ini nih, harus punya apa namanya penghasilan sekian gitu kan. Kemudian saya harus melakukan langkah-langkahnya gitu ya. Harus posting di sosmed gitu kan. Harus nyari reseller misalnya. Harus apa namanya
ngasih motivasi gitu ya, sehari berapa kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Nah, kalau kita ingat itu gitu ya, maka insya Allah kita akan tadi gitu, semangat lagi Teh. Semangat Desi. Semangat. Walau masih ambiar gitu kan, harus terus belajar dari ini, Masya Allah. Aduh, apalagi sama kayak aku yang Ya, baru-baru iya ini ya. betul. Jujur ya, Teh nanti mungkin itu di poin yang nah ini yang yang tujuan ini tuh benar saya ngulang-ngulang terus itu. Saya ngulang-ngulang terus gitu ya. Ngulang-ngulang terus itu gimana sih cara menentukan smart yang tepat itu gitu. Nah, Dan memang dari ini yang like aku apa dari ini nih. Dari ini nge-like. Dari ini. Ini yang nge-like aku apa dari ini ya? Kalau di aku Teh ini Teh. Dari ini ya? Soalnya di aku juga sering gangguan. Nge-like ya. Teh ini nge-like Teh. Waduh. Oke. Sambil nunggu dari ini ya, kita ini aja. Ya bentar. Tentukan tujuanmu. Iya benar dari awal kan sering di kupas tuntas ya sama Nyai juga. Kita tuh ikut bisnis di Ratu Ratus tuh karena apa? Apa karena cuma ikut-ikut aja? Apa karena ingin ikut berbisnis gitu kan seperti sukses seperti yang lain atau apa gitu kan. Jadi ingat tujuan dari awal kita ikut berbisnis. Aku juga ini masih apa ya, masih banyak harus belajar gitu kan. Tapi ingat dulu dari tujuan awal. Aku ingin bisa seperti yang lain gitu kan, tentang bisnis. Walaupun harus banyak belajar karena bisnis ataupun media sosial tuh hal yang baru bagi aku gitu kan. Makanya benar-benar harus banyak belajar. Yang kedua, lanjut aja yang kedua ya, sambil nunggu Ter ini. Menjadi lebih proaktif. Tips selanjutnya untuk meningkatkan mindset entrepreneur adalah dengan menjadi lebih proaktif. Salah satu mindset seorang entrepreneur yang patut dimiliki adalah bagaimana mereka begitu berinisiatif untuk memulai sesuatu tanpa perlu menunggu orang lain. Hal ini juga berlaku untuk mengambil keputusan. Melakukan riset dalam proses decision making memang cukup penting. Namun, kamu juga harus bisa memulai belajar mempercayai intuisimu sendiri dengan membiasakan diri untuk lebih proaktif dan tidak menunggu persetujuan orang lain. Kamu dapat menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan. Jadi setelah ingat tentukan tujuan, kita menjadi lebih proaktif. Contohnya kita harus semangat belajar karena bisnis kan tanpa kita belajar ilmunya, tanpa tahu kita ilmunya apa kan akan sulit berkembang gitu kan. Terus ini lagi. Mempercayai institutmu diri sendiri. Lanjut nomor 3, rehat sejenak untuk refleksi diri. Meskipun harus terus bekerja keras untuk mempercayai sesuatu, ada baiknya sesekali menyempatkan diri untuk rehat sejenak.
Gunakan waktu ini untuk merefleksikan kepada diri sendiri mengenai beberapa hal. Apa yang kamu rasakan ketika ada kejadian tertentu? Mengapa kamu merespon dengan cara tertentu? Dengan menyeimbangkan antara apa yang ingin dicapai dan apa yang dirasakan, kamu dapat lebih memahami diri dan apa yang ingin dicapai. Kita kupas tuntas dulu ya, nanti di ininya diulang lagi. Nomor 4, bergaul dengan orang yang tepat. Tips untuk meningkatkan mindset entrepreneur selanjutnya adalah dengan memilih orang yang tepat di sekitarmu. Dilansir dari INC, ketika kita terbiasa mengelilingi diri sendiri dengan orang yang memiliki visi dan misi jelas, lama-kelamaan kamu tertular untuk melakukan hal yang sama. Jadi penting banget bergaul dengan orang yang tepat ya, karena kalau kita asal bergaul, kadang kita lupa, tidak ingat tujuan dari awal. Gitu kan. Nomor 5, prioritaskan apa yang kamu gemari. Tips selanjutnya adalah mengetahui apa yang kamu sukai, lalu prioritaskan hal tersebut. Ketika kita melakukan apa yang benar-benar disukai, tantangan apapun yang ada di depan seakan tidak ada artinya. Meskipun ada tantangan berat, itu semua akan sepadan jika memang kamu menggemari apa yang sedang dijalani. Dengan rutin melakukan apa yang digemari, lama-kelamaan skill kamu akan terus meningkat dan tanpa disadari ini salah masukin ini yang nomor 6 ya, bentar. Nyai, stylist kemana bentar ya? Mana tadi? Kayaknya aku salah kirim nih. Hadir. Aku Nyai, habis bangun anak sekolah. Gimana, Beb? ini yang nomor 6 aku belum dimasukin nih. Nomor 6. Iya. Minta coba nih. Tadi dulu aku, ini kayaknya belum kekirim aku. Bentar. Stylist kemana? Maaf ya, bentar. Kadang nggak kekirim semua ini aku. Oh iya, nomor 6-nya belum aku. Teri ini nggak ada. Dari ini sinyalnya kayaknya, Nyai. Bentar ya. Maaf ya, Oh, iya. sebelumnya. Bentar dulu, itu Kak, di situ dulu bentar. Hari ini tanggal 10 ya? Tanggal 10. Iya, Oke. ini nomor 6. Oh, ini. Aku izin nggak pakai kamera aja ya. Soalnya ke sini. Nah, ini. Mana ada, Nyai? Nanti yang kupas ya, Nyai, biar lebih jelas ya. Oke. Oke. Nomor 6, memulai dari gestur kecil. Tips lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mindset entrepreneur adalah dengan memulai dari hal yang paling kecil. Sebagai contoh, kamu ingin hidup lebih sehat. Wah, seperti aku itu. Dengan memulai dari berhenti mengkonsumsi junk food. Malum, Nyai. Maaf ya. Kebiasaan baik yang lain akan mengikuti setelahnya. Oke, lanjut yang nomor 7 ya. Nanti tinggal kupas tuntas. Nomor 7, berikan tantangan kepada diri sendiri. Tips ampuh lainnya yang bisa membantumu meningkatkan mindset entrepreneur adalah dengan selalu mencari tantangan baru. Ketika ada tantangan, hadapi dengan penuh kepercayaan diri.
Meskipun tindakan yang kamu ambil salah, setidaknya selalu ada pembelajaran yang bisa diambil. Berbagai macam tantangan akan membantu kamu meningkatkan tak hanya kemampuan problem solving saja, tetapi juga Critical critical thinking. thinking. Critical thinking. 8. Rutin membaca. Rutin membaca ternyata juga bisa membantu kamu meningkatkan mindset entrepreneur. Dengan membaca banyak buku, pengetahuanmu akan berbagai macam hal menjadi semakin kaya. Tak hanya itu, kamu juga bisa membaca buku yang ditulis oleh para pengusaha sukses dan sukses untuk membentuk pola pikir seperti mereka. Ini sering dibahas sama Nyai ya Nyai, tinggal kumpas lagi Nyai. Silahkan Nyai. Loh, aku ya. Teh Desi buka kamera dong. Nggak Oke, apa-apa, saya aku buka. yang nggak buka. Aku Ya, ingin nggak buka kamera ya. Oke. ya, Teman-teman, Teh Rini lagi ada gangguan sepertinya. sinyal. Ini kita kembali membahas mindset entrepreneur ya. Jadi Ya, sebenarnya yang utama di dalam bisnis atau di dalam apapun ya, yang menguatkan diri kita adalah mindset. Jadi kita harus memegang nih mindsetnya dengan teguh gitu ya. ya, Jadi ini tentukan tujuan kata yang pertama. Kalau kita nggak punya tujuan, ini otomatis kita oleng. Ini contohnya nih, kita mau ke kota Bandung, ya ke alun-alun Bandung misalnya. Nah dari alun-alun Bandung itu kita dari Jakarta nih posisinya mau ke alun-alun Bandung. Nah ke sana itu kita nggak tadinya kita nggak tahu tujuannya ke alun-alun Bandung gitu kan. Jalannya juga nggak tahu, makanya kita kemana aja lewatnya sehingga kita sebut sabelong bentor lah. Nah, pentingnya buat tujuan itu kita sudah tahu arahnya, kemudian kita menentukan jalannya. Tujuannya seperti itu. Ya, kita merencanakan jalannya. Contohnya, saya mau ke alun-alun Bandung melalui tol atau melalui jalan biasa gitu ya, jalan yang bukan tol. Itu kita paling enggak lama atau enggaknya kita sudah tahu gitu. Arahnya ke sana. Seperti itu ya maksudnya teman-teman. Oke. Lanjut, yang kedua tadi apa? Menjadi lebih proaktif ya. ya. Jadi Karena kita nggak bisa kalau kita pasif gitu ya, kita cuma rebahan gitu ya. Terus kita pengen sukses gitu, itu nggak ada gitu. Jadi belajar pun sebenarnya kita yang harus minat ya. Kita yang harus minat. Jangan sampai di Ratu-Ratus ini kan banyak ilmu yang gratisnya ya. Iya. Tapi Teh Rini sudah hadir tuh. Teh Rini, Sinyal. saya lanjutin dikit dulu ya Teh Rini ya. Ya. Nanti Teh Rini lanjut ya. Ya di Ratu-Ratus ini banyak sebenarnya ilmu gratisnya, tapi teman-teman nggak ini gitu ya, nggak mau hadir, nggak bisa hadir dan tidak menyempatkan diri hadir. Nah, padahal di luar sana banyak ilmu-ilmu yang berbayar gitu. Berbayar dan mahal-mahal gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi harusnya kita yang punya jiwa proaktif. Kita yang harus punya jiwa mau belajar gitu. Karena kita memang mau bertumbuh. Gitu. Ingat kan mindsetnya pertumbuhan bisnis itu berbanding lurus dengan pertumbuhan pemiliknya. Benar nggak sih? Benar. Nah itu. Benar. Jadi itu ya teman-teman, silakan Teh Rini. Mohon maaf nih tadi saya Teh Rini nggak ada. Oh tadi saya ke mute ya Teh ya, hilang sejenak ya. Ada. Oh iya. Nomor 3. Teh Rini nggak tampil. Yuk silakan Teh Rini. Tadi. Yang nomor berapa? Sekarang lanjut nomor 3. Tadi udah dibaca Penjelasan semua. nomor 3. Oh nomor 3. Nomor 3 sih berarti ngocoblak sorangan ya. Iya.
Tadi itu Teh Desi yang lanjutin karena di sini Teh Rini nggak ada, hilang. Iya. Oh ya Ya. Allah. Ya Tadi ya ya. dilihat lagi teman-teman, tinggal kumpas lagi sama Terini biar lebih jelas ke teman-teman yang lain. Oh yang tapi proaktif tadi udah kok sama Nyai ya, udah. Udah, Saya udah itu. lanjut Tapi juga. saya tadi yang proaktif juga nggak ada, berarti ngilang ya. Hilang ya. Hilang. Hilang. Ih, saya Lanjut. ngojoblak sorangan berartinya. Ya wes Sering lah. kayak gitu. Kayaknya sinyal, nggak pengaruh Iya. sinyal. Ya deh, berarti yang ketiga ya. Ya lanjut. Yang Terini ketiga biar gitu. ya, Terima rehat kasih. rehat sejenak untuk refleksi diri ya. Rehat sejenak Iya. untuk refleksi diri. Nah, ya TDC ini perlu ya, perlu banget gitu ya kita untuk rehat gitu ya, untuk refleksi diri gitu ya. Dengan jalan merenungi gitu ya, merenungi. Nah, nggak harus jauh-jauh gitu ya. Mungkin ke halaman belakang yang banyak pohon-pohonnya gitu ya, banyak burung-burungnya juga bisa jadi tempat kita untuk refleksi diri. Atau kalau saya sekarang justru refleksi dirinya itu lebih saya tuangkan ke dalam buku diary gitu. Jadi Hmm. saya nulis gitu, saya nulisin gitu ya. Apa namanya, apa yang harus saya perbaiki gitu ya di tahun 2022 ini dan seterusnya. Nah itu saya lakukan tuh sambil ngerefleksi diri saya gitu, sambil apa namanya, merenungi apa yang selama ini sudah saya lakukan gitu. Nah, kenapa? Karena memang rehat ini gitu ya kita gunakan untuk merenungi beberapa hal. Apa yang kamu rasakan gitu. Nah, apa sih yang kamu rasakan gitu ketika bisnis diratus-ratus gitu ya. Oh, ternyata misalnya saya mendapatkan penghasilan yang selama ini nggak pernah saya dapet gitu ya. Kemudian saya itu membuat teman-teman yang punya keluhan itu jadi bahagia misalnya gitu ya, lancar haidnya, nggak lagi keputihan misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ketika saya itu nggak bisa apa-apa misalnya ya, nggak bisa belajar karena misalnya nggak ada budget tadi kan ya, ilmu di ratus-ratus ini banyak yang ilmu mahal tadi gitu ya. Iya, Contohnya tadi banyak banget. membuat smart aja itu mahal banget loh gitu ya. Nah, itu juga harus kita renungi gitu. Oh, ternyata saya jadi ngenal smart ya gitu ya. Iya, Langkah-langkah bikin smart tuh kayak gimana gitu ya. iya, Nah, itu bisa teh jadi rehat kita gitu. Jadi rehat kita untuk merefleksi diri gitu. Makanya sayang banget memang kalau misalnya enggak itu ya tadi, enggak memanfaatkan apa yang iya, sudah diberikan dengan gratis gitu. benar. Nah, kalau saya untuk yang sekarang ya, untuk refleksi saya nih, apa yang kamu rasakan itu memang dalam sebulan ini saya konsisten posting aja gitu. Udah kayak itu aja. Nah, kenapa? Karena kan memang namanya analisa perlu ya. Oh, analisa kenapa tidak tercapai, kenapa tidak ini gitu ya dan sebagainya ya. Tapi kan tadi ya ke atas ke yang nomor 2 kita juga kan bisa berinisiatif dengan apa yang kita mau gitu, dengan apa yang kita mau gitu. Nah, dengan seperti itu kemudian kita refleksikan gitu. Kita refleksikan apa lagi ya sebetulnya yang harus saya lakukan gitu. Nah, kemudian uh, yang yang hal yang harus direfleksikan juga gitu ya. Ketika ada kejadian tertentu, nah mengapa harus merespon dengan cara tertentu? Nah ini juga. Jadi ketika ada kejadian tertentu gitu ya, mengapa kita juga harus merespon dengan cara tertentu? Nah ini juga bisa kita apa namanya lakukan gitu dalam merefleksi diri kita gitu ya. Misalnya gini, ketika ada konsumen yang komplain gitu ya, kenapa nih kita itu nggak boleh baper gitu kan, tapi kita harus apa ya namanya empati gitu ya sama konsumen kita yang komplain. Mungkin dia belum paham caranya gitu ya, mungkin dia juga menggunakannya apa namanya belum rutin gitu dan seterusnya. Atau ke tim kita gitu ya, misalnya gini, aduh ini kenapa ya pada lesu misalnya gitu ya, kemudian kenapa juga jarang ikut ngopi gitu ya. Nah itu juga kita harus meresponnya gitu ya dengan baik gitu, supaya apa, supaya tim kita itu tadi gitu ya
apa namanya, nggak jadi sama-sama baper juga gitu. Nah, jadi oh mungkin belum paham aja gitu ya, atau belum satu irama dalam bisnisnya gitu dengan kita gitu, atau belum satu ilmunya sama kita gitu. Ya kalau misalnya kalau saya sih selalu ini ya, selalu positive thinking Teh Desi ya, berpositive thinking. Oh mungkin eh belum sama kali ya ilmunya dengan kita gitu ya. Nah, jadi saya share aja gitu apa yang apa namanya yang sudah saya dapatkan gitu ya. Kemudian saya share gitu di grup tim saya. Nah, dengan cara menyeimbangkan ya apa yang kita rasakan dengan apa yang kita ingin capai gitu ya, maka kita akan bisa lebih memahami jalan bisnis ini gitu. Insya Allah gitu ya apa namanya belum saatnya aja gitu, Ya. belum saatnya aja, belum waktunya aja, harus berpositif thinking seperti itu gitu. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tetap semangat ya Teh Desi. Yo. Ya betul loh, saya itu ya nih yang nomor 3 nih ya, yang nomor 3 ini rehat sejenak merefleksi diri, saya tuangkan dalam catatan-catatan gitu, saya tuangkan dalam catatan. Oh berarti saya tuh belum ini, oh saya belum ini, oh belum ini, nah gitu. Jadi akhirnya apa ternyata memang banyak belumnya gitu. Kok pengen hasil yang bagus gitu? Ya kan itu nggak korelasi positif ya gitu. Iya. Harusnya kan sudah banyak yang kita kerjakan. Nah, pasti hasilnya pun korelasi positif. Nah, kalau anak saya masih SMA ya Teh Desi. Kemarin dia bilang begini, kita itu katanya lebih sering ngebandingin diri kita yang belum ngerjain apa-apa dengan orang yang udah sukses. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi patah semangat Iya. gitu. Walaupun kadang dari ini Eh, aku kan ini kan maksudnya dunia bisnis kan baru, media sosial juga baru kan. Jadi benar-benar heeh, tertinggal kan gitu kan. Kadang tuh heeh, heeh. ya kadang gini loh, aku tuh harus bagaimana lagi, terus mulai dari mana gitu kan belajarnya gitu kan, terus ilmu apa lagi yang harus ini gitu kan, terus belajarnya yang kira-kira masuk ke otak tuh gimana, seperti apa gitu kan, karena emang aku bener-bener gaptek gitu kan, kadang walaupun orang jelasin panjang kali lebar gitu kan, kalau akunya nggak paham tetap aja nggak masuk gitu kan ke otak aku gitu kan. Makanya kalau misalkan nih kadang ini tuh gimana gitu kan, maksudnya apa gitu kan, kadang suka gitu Terini gitu kan, Iya, waduh orang heeh, udah bener. paham udah ini, aku Iya, masih belum paham gitu kan harus gimana gitu kan. iya, Jangankan bener tuh. katanya harus media sosial ya, waduh orang lain udah media sosialnya ini aku juga Masya Allah ternyata benar-benar tertinggal Terini aku tuh, makanya nah udahlah Bismillah aja gitu kan, yang penting eh, nikmati aja dulu prosesnya gitu kan, sambil terus belajar gitu aja, sambil lihat-lihat tanya-tanya ke yang udah biasa, yang udah pinter. Makanya maklum ya Terini aku. Enggak Teh Desi, enggak gitu Teh, beneran. Jadi saya itu malah ngambil pelajaran gitu dari omongan anak saya itu gitu, dari Oh, omongan anak saya itu. Jangan suka bandingin diri kita iya, yang baru mulai dengan yang udah sukses. ya Gitu iyalah, Teh. jangan. Heeh, heeh, gitu. Jadi kalau kita Terus, memang baru mulai, ya udah jalanin iya, aja langkah-langkahnya gitu. iya Ya udah dong. tadi Teh, misalnya kita belum punya ilmunya gitu ya. Tapi kan kita punya inisiatif tuh dalam diri Iya, kita gitu. Kita kan bisa proaktif. Ya gunakan aja dulu gitu inisiatif iya, benar. kita gitu. Heeh, jadi dan Kayaknya itu jangan akan patah semangat ya Terini ya. iya, dan itu akan jadi ini Teh, akan jadi apa namanya penyemangat tersendiri gitu. Makanya kalau saya sekarang gitu ya ngelihat orang yang sukses, kalau saya ya ngelihat orang yang sukses itu saya ngeliatin gitu, apa yang harus saya modifikasi gitu, apa yang harus saya tiru dari mereka gitu. Bukan dibandingin Teh, tapi apa yang harus dilihat gitu. Karena orang sukses juga kan nggak langsung tiba-tiba jelek sukses kecuali dia dapat warisan 100 miliar misalnya kan. Iya. Kan Kalau aku gini Terini kadang suka minder ya kalau misalkan sama
teman-teman yang udah sukses, udah ngerti itu bisnis gitu ya, gitu kan. Kadang suka minder sendiri. Ya Allah, aku tuh benar-benar tertinggal gitu kan. Berasa maksudnya gini loh, berasa mimpi aja gitu kan bisa ikut teman-teman gitu kan, belajar atau gimana gitu kan. Karena Mm, sebelumnya mm, kan emang benar-benar kasarnya tergeletak terus di mm, tempat mm, tidur gitu kan. iya. Makanya, makanya kalau ada kata-kata yang nggak paham, kadang otak tuh aduh perasaan bener-bener on banget gitu kan aku. Kalau kalau saya ya Teh Desi ya, kalau saya terus terang sangat bersyukur banget. Jadi pengen nangis. Kalau saya Eh, benar saya sangat terharu ya. bersyukur banget ada di sini itu. Karena apa? Karena memang Nyai itu mengajarkan kita itu benar-benar untuk berbagi gitu. Benar. Benar-benar untuk berbagi ya, benar-benar untuk mulai aja gitu. Mulai aja. Terus ilmu yang mahal itu dibagiinnya gratis Iya, gitu. secara Nggak gratis benar-benar nggak gratis. ada tedeng aling-aling gitu, nggak ada pamrih gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau dalam teori bisnis ya, kalau dalam teori bisnis, sebetulnya kan kalau kitanya itu bagus, kalau kita bagus nih, penjualan kita bagus, marketing kita bagus, kan sebetulnya ngaruhnya ke Nyai juga gitu sebagai Iya, pemilik dari brand Ratu Ratus ini gitu. Jadi kalau kita pun misalnya leader ya gitu, kasihin aja sama tim kita gitu. Kan kalau tim kita iya, bagus juga kitanya juga jadi bagus. Kalau tim iya. kita baper ya kita juga jadi baper. Makanya saya iya bener ya gitu, kayak gitu. Sama Teh, saya juga bener-bener baru mulai ya. Maksudnya mulai itu maksudnya mulai pakai analisa gitu ya. Mulai pakai lebih teratur, lebih rapi gitu. Karena sebelumnya mah udah we gitu kumaha saya gitu. Ya, Nah, saya terus juga ternyata masih belum ya. heeh. Iya, nggak bisa begitu Banyak gitu kan. banget. Ternyata ya yang namanya bisnis itu tadi gitu harus pakai ilmu gitu. Dan Benar. bener loh harus disyukuri banget loh. Ada ilmu di sini yang dibagikan. Saya juga kan ini kan sebetulnya apa ya? Ngulang aja gitu, ngedengerin recordnya oh kayak gitu ya. Kemudian kita sampaikan lagi gitu dengan untuk orang lain yang mungkin belum mendengarkan gitu. Jadi kan akhirnya kan sering diulang-ulang, kita pun akan semakin paham. Jadi Ya, dengan cara kita mengulang-ulang, kita akan semakin paham. Nah, itulah gunanya rehat merefleksi diri gitu. Jadi tadi apa yang kita rasakan dengan apa yang ingin kita capai itu kita seimbangin gitu. Kita merenung gitu. Nah, itu ya Teh. Nah, yang keempat, iya. bergaul dengan orang yang tepat. Nah, ini gitu bergaul dengan orang yang tepat gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau kita itu dikelilingi dengan orang-orang yang semangat, insya Allah loh sebetulnya kita jadi semangat gitu. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang jelas gitu ya, visi misi yang jelas ya, maka kita pun juga akan tertuntun. Nah, akan tertuntun untuk punya visi dan misi yang jelas juga gitu. Jadi emang dengan kita bergaul ya dengan orang yang punya visi misi yang jelas itu, maka kita akan tertular melakukan hal yang sama gitu. Jujur, saya itu ya apa namanya kayak posting-posting itu nggak pernah rutin. Tapi sering ngeliat teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya saya juga ketularan gitu. Rutin posting jadinya gitu. Terus ngeliat teman-teman itu bikin catatan gitu ya. Saya juga jadi ketularan gitu. Oh bikin catatan gitu. Terus lihat teman-teman, wah berani nih jadi pemateri di Ratu-Ratus gitu ya. Pede aja deh gitu ya. Walaupun ilmunya juga masih cetek gitu. Ya berani aja. Terserah deh orang mau ngelihat kayak gimana, mau bilang apa gitu kan. Yang penting kan kita ada Ya, panduannya gitu kan, ada materinya ya gak Teh iya. Desi? Kan ada Benar, materinya nih. benar. Tinggal kita Tapi menyampaikan kan. Nah, justru ya orang itu akan terlatih itu dengan jam terbang. Sering kita ngisi kayak gini ya, Teh Desi nih 6 bulan kemudian, insya Allah aku mah udah ngeliat deh pasti bisa lebih ini, bisa lebih apa, amin. bisa lebih baik dari kita semua Amin. gitu. Yang penting tadi eh, caranya tuh Bisa. bener-bener ATM Teh, amati, tiru, modifikasi beneran. Itu ilmu jitu itu. Iya benar, emang emang benar gitu kan.
emang bergaul dengan orang yang tepat tuh emang bener sangat berpengaruh gitu kan dari tujuan awal kita bisnis seperti apa gitu kan agar lebih semangat ya dari ini contohnya eh, mereka misalkan kayak tim marketing kan bisa sampai seperti ini tuh caranya Mm, gimana mm, gitu kan seperti mm, apa gitu kan jadi kita banyak ini kan gitu kan yang mm, tadinya nggak paham mm, banget bener-bener nggak paham gitu kan tapi karena kita bergaul sama mereka gitu kan terus sambil belajar juga gitu kan apalagi di sini kan di Ratu Ratus ilmunya sangat bermanfaat dan gratis juga gitu kan tergantung kitanya gitu kan mau mm, berkembang mm, apa enggaknya gitu kan mm, mm, ternyata mm, aku sadarnya gini loh teh ini mm, mm, oh gimana ternyata teh? semua tuh apapun itu ada ilmunya gitu kan Mm, kayak mm, asalnya kita dari tujuan awal terus pengen beli apa-apa tuh harus terinci terjelas gitu kan terus masalah keuangan jujur dari ini kalau keuangan aku masih benar-benar ambiar gitu kan kata orang kan kata Teh Rida karena yang ini teh keuangan harus ditulis katanya dirinci gini 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 waduh mm, aku masih belum ini gitu kan belum paham belum ini gitu kan awalnya sih mm, ah mm, terserah gimana nanti yang penting maju aja dulu masalah keuangan nantilah bertahap kan gitu kan kita belajar gitu mm, kan mm, mm, nah kemarin disentil lagi masalah keuangan Masya mm. Allah benar-benar aku harus banyak belajar benar-benar pembukuan tuh benar-benar harus rinci ternyata ya Terini Iya, gitu benar teh. Iya, iya. Sekarang mah kan ada ini juga teh, ada aplikasinya ke buku keuangan itu. Sekarang mah aku ada kan gak buku paham plus Terini aplikasi. Iya. Jadi aku kan jadi gak paham benar-benar gaptek Jadi maksudnya nggak harus nggak harus kita bikin di catatan gitu ya. Tapi kita tinggal taruh aja di aplikasi itu langsung kelihatan, langsung kelihatan. Oh, stoknya segini, terjual segini, dapat untungnya segini. Nanti kelihatan. Oh iya iya iya. Berarti saldonya segini. Berarti nih uang saldo nih uang keuntungan nih. Ini nggak boleh kepake uang yang segini yang ada di rekening misalnya atau yang ada di dompet atau yang ada di kaleng misalnya. Nah, jadi memang ya memang itulah teh sekarang tuh serba canggihnya, serba aya aplikasina gitu kan. Jadi iya emang malu kalau kalau yang udah pada canggih tuh dia nggak perlu repot-repot. Nah, cuman memang ininya kan lemahnya juga ya kalau HP-nya rusak gitu kan. Kalau lowbat dan sebagainya juga kita nggak bisa gunain itu. Jadi memang tetap ya buku dan pulpen itu menjadi suatu andalan. Nah, karena kan dia tetap kita bawa-bawa kan. ada Kita bawa ada ya, ada ininya gitu nih di depan kita gitu kan. Kita tinggal nyatet, oh stoknya sekian, terjual sekian gitu ya. Kemudian ini sekian. Nah sama teh saya juga belajar dari Teh Lisna ya, yang harus rapi gitu antara berapa omset kita gitu ya, berapa penjualan kita, berapa itu kita sehingga kita hanya tertuntun untuk punya pembukuan keuangan seperti itu. Nah, kalau saya mah terus terang Teh Desi ikutan ngobrol pinter ini sebetulnya saya belajar untuk diri saya sendiri. Jujur saya belajar untuk iya diri saya sendiri. Iya, sama karena iya aku juga gitu karena emang katanya dunia baru aku dari bisnis media sosial gitu kan benar-benar hal iya. pokoknya benar hal baru sama komunikasi sama orang gini tuh sebenarnya baru dari Nah, ini karena dulu uh, sih aku benar-benar uh, minder uh, gitu kan tapi ya sudah uh, maju dulu gitu kan berani dulu kita berbicara walaupun iya, emang iya, masih ambiar masih berantakan gitu kan apa salahnya mencoba gitu kan iya benar, benar, walaupun benar. ini banget ilmunya gitu. Iya, dan aku itu tetap masukin jadi pemateri ngobrol pinter ya. Salah satunya itu ngelihat semangatnya Tede sih. Nih orang pede banget sih. Pede aja tapi ilmunya ini nggak Enggak, apa-apa tapi maju bener aja loh Teh. dulu. Berawal dari kepedean itu nanti justru jadi banyak ilmunya. Amin, amin, amin. Bismillah. Ya, jadi kita sama-sama untuk belajar ya meningkatkan diri. Benar-benar. Nah, tapi jangan belajar terus Teh. Memang harus jadi Iya, eh, orang yang sukses juga kan ya gitu. iya. Nah, karena Kuncinya karena belajar dan sesuai dengan action. Heeh. ya, karena sesuai dengan kata pepatah nih, ingin menjadi orang sukses, kelilingi dirimu dengan orang yang memiliki hal serupa dan berusaha mencapainya bersama-sama.
gitu. Jadi Tuh. emang benar gitu. Harus Mudah-mudahan kerjasama. ya tadi ya dengan kita kan udah usaha nih ya, kita udah belajar, kita udah melakukan langkah-langkah misi kita gitu ya. Kita juga udah diajarin merayu Allah ya di sepertiga malam dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan semua tadi gitu ya berimbas kepada kita gitu sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, Teh Walaupun Desi. sekarang belum ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya, Terini. Ya, ya, tapi pokoknya mah nggak usah dipikirin teh, nggak usah Iya. pokoknya mah ikhtiarin aja gitu. Udah pokoknya sekarang mah belajar, terus Ya. praktekin, ya rayu Allahnya. Cuman 3 kok ilmunya gitu. Belajar, praktekin, sama rayu Allahnya. Insya Allah, nanti kita juga apa namanya dapat imbas ya. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses juga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Nah, Teh Desi yang kelima dong. Aku tadi baca semua betul. Prioritaskan apa yang kamu gemari. Nah, ini teh. Udah Terini aja lah kupasnya. Lebih masuk ke teman-teman, aku takut nggak masuk, nanti takut nggak nyambung. Prioritaskan apa yang kamu gemari. Nah, ya. Ini tuh ya benar loh. Apa namanya? Ada ilmu yang secara tekniknya gitu ya, tapi ada ilmu yang secara ke diri kitanya gitu ya. Kan ini kan prioritaskan apa yang kamu gemari itu kan sebetulnya diri sendiri ya, Iya. kesukaan gitu kan, hobi ya. Hobi kita tuh apa gitu. Nah, sehingga gitu ya, ketika kita melakukan itu karena itu adalah hobi, karena itu adalah kegemaran, karena itu adalah kesukaan kita, maka sebetulnya kita tuh akan menikmati gitu, ngerjain apapun gitu. Nah, jadi kalau kita dapat tantangan nih, tantangan apapun, seberat apapun di depan kita, di hadapan kita gitu ya, itu tuh nggak ada artinya. Kenapa? Karena itu adalah hobi. Contoh nih ya teh, orang yang travelingnya naik gunung. Wow, eta kan kabayang tebing kumaha gitunya, naik kumaha gitu. Iya gak teh? Iya. Iya gak? Tapi mereka itu gitu ya bisa tetap sampai gitu sampai puncak gitu ya, sampai puncak karena mereka itu menyukai sesuatu yang gitu. Karena mereka itu memprioritaskan yang mereka gemari gitu. Nah, sama gitu. Kalau kita juga bisnis gitu ya, maka kita pun tadi gitu harus melakukannya itu sesuai dengan apa yang kita gemari. Artinya harus kita sukain dulu gitu. Kita tuh harus suka gitu dengan bisnis ini. Nah, kenapa? Karena lama-lama gitu ya akan meningkat gitu keilmuan kita gitu ya. Apa namanya keilmuan kita gitu ya. Kemudian pembelajaran kita dan sebagainya gitu ya, sehingga nggak kita sadarin gitu ya, ternyata kita ini jadi ahli gitu. Contoh nih ya, saya itu akhirnya mencoba untuk menyukai, menggemari gitu ya tentang knowledge rempah gitu ya. Oh, rempah temulawak ternyata ini ya khasiatnya gitu. Oh, ternyata kunyit ini ya, padahal sehari-hari ada di dapur gitunya. Oh, ternyata delima teh ini gitu ya. Terus saya mencoba tuh untuk menyukai gitu tentang hal-hal yang ada pada khasiat bahan-bahan atau komposisi gitu ya yang ada di ratu-ratus ini gitu ya. Lama-lama gitu ya ternyata jadi lebih paham gitu, jadi lebih mengerti gitu ya. Jadi akhirnya ke knowledge tentang komposisi bahan dari produk ratu-ratus ini gitu ya, itu lama-lama jadi meningkat gitu. Nggak perlu baca lagi udah langsung tahu gitu. Dan ternyata mudah-mudahan ya kita pun jadi ahli gitu ya kayak Nyai gitu. Kalau Nyai kan belajar tuh. Belajar gitu ya kan? Nah, mudah-mudahan dari ilmu itu kita pun jadi ahli juga gitu. Paling tidak gitu ya. Paling tidak itu ahli karena melihat komposisi dari knowledge ratu-ratus gitu. Bener loh Teh Desi. Aku tuh ya seneng banget gitu yang di channel sekarang. Karena kan temulawak ininya ini gitu ya. Iya. Kunyit putih Jadi gitu kan. dijelasin secara rinci. Jadi kita yang nggak tahu tuh, Gitu. oh ternyata rempah-rempah itu banyak Padahal ya banget. itunya ya apa namanya ada di dapur kita kan padahal ya Teh Desi ya.
betul. Kitanya nggak ngeh gitu. Sama. Dulu Iya, kita nggak benar. ngeh. Nah, begitu Teh Desi. Halo Teh? Ya, Ya, oke. Nah, sekarang yang keenam. Hayo atuh Teh Desi aku nomor dibantuin. nomor 6 belum masuk ke sini, nggak kekirim. Tadu. Nggak apa-apa, biar biar ini aja, biar jelas aja kalau ini lebih ini masuk ke teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang keenam ya, mulai dari gestur kecil. Nah, mulai dari gestur kecil. Nah, ini ya. Jadi memang ketika kita memulai sesuatu pun gitu ya, itu harus dari yang kecil gitu. Jadi tadi gitu ya, nggak usah merasa, aduh kita tuh belum ngerjain apa-apa, nggak usah kayak gitu. Pokoknya sekecil apapun yang kita lakukan, kita itu sudah melakukan yang besar gitu, yang luar biasa gitu. Nah, contohnya ini ya, misalnya kalau kita ingin hidup lebih sehat. Nah, kalau kita ingin hidup lebih sehat, berarti kan kita itu harus memulai gitu ya dengan makanan atau asupan gizi yang sehat juga gitu. Ya, Dan misalnya atau kalau kita mau kaitkan dengan bisnis 100 dengan melakukan perawatan yang sehat juga gitu, yang alami juga gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin merawat diri kita, ingin kita hidup lebih sehat, maka rawatlah diri kita itu dengan yang alami juga gitu. Nah, jadi kalau kayak begitu gitu ya, insya Allah kita nggak merasa beban berat gitu. Jadi nggak, ya, aduh ya hese bisa hentenya kita gitu, nggak akan begitu Teh. Kenapa? Karena tadi gitu kita mulai dari gestur yang kecil gitu, yang kecil-kecil gitu kita lakukan gitu ya, insya Allah lama-lama akan jadi besar, akan jadi besar. Contohnya itu kalau kita ngebayangin bola salju ya, encan pernah sih ningali langsung mah ya Teh ya. sama, Tapi kalau sama kita deh. lihat di TV ya, misalnya film kartun deh ya, kalau Iya, lihat bola salju, lihat deh, kalau bola salju ngegelinding itu kan dari yang kecil dulu Teh, bener gak? iya, benar-benar. Nah, Makin gitu. sini makin gede. Tiba-tiba jadi gede aja gitu Ya, ya. Sama gitu. Kita juga kalau melakukan sesuatu dari yang kecil dulu gitu. Dari yang semampu kita dulu gitu. Supaya apa? Supaya nggak beban gitu. Supaya nggak iya, beban berat. Nah, ini waktunya udah mau ini nih. Semakin ini. Semakin mepet. Nah, yang ya, ketujuh, berikan tantangan pada diri sendiri. Nah, ini Teh. Jadi ternyata ya, mindset entrepreneur gitu ya, salah satunya yang bikin kita itu betul-betul bisa menjalankan bisnis ini, tips ampuhnya itu adalah berikan tantangan pada diri kita sendiri. Jujur kalau yang nomor 7 ini kayaknya saya tuh harus betul-betul apa ya namanya konsisten gitu, karena kalau dalam bahasa bisnis kan jangan ampuni target, nah ya, gitu ya, jangan ampuni apa yang sudah kita buat misalnya gitu ya, smart yang sudah kita buat jangan diampuni gitu. Nah ini ini nih masih tawar menawar gitu. Kenapa? Karena kita belum menantang diri kita sendiri gitu. Untuk apa? Untuk tadi gitu. Untuk kita bisa meraih target sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan gitu. Akhirnya ya tadi gitu ya, mungkin jalannya jadi lambat gitu ketika ingin menjadi sukses. Nah, padahal tadi gitu kita harus memberikan tantangan pada diri kita sendiri. Nah, saya PR-nya nih nomor 7 ini mudah-mudahan bisa dilalui juga. Nah, nomor 8 itu rajin membaca. Nah, ya. Jadi memang salah satu ya mindset seorang entrepreneur agar dia bisa berubah menjadi lebih baik itu adalah rajin membaca gitu. Nah, jujur kalau saya memang tipe baca, memang suka baca ya. Ini bukan karena kacamata tebal, tapi memang suka gitu. Suka aja membaca, nggak tahu. Dan itu menular ke anak-anak saya gitu. Suka membaca. Tapi sekarang ada tambahan gitu, ada tambahan membaca. Saya nggak beli buku-buku baru Teh. Banyak buku-buku lama yang bagus-bagus banget gitu ya. Misalnya tentang manajemen waktu, ingin kirim menjadi ke orang sini tadi nih. sukses gitu ya. Kemudian mindset pengusaha sukses gitu. Bukunya Teh
banyak tipis-tipis dan itu keluaran tahun-tahun lama gitu. Tapi isinya bagus-bagus gitu. Nah, dan saya baru baca sekarang gitu. Oh, saya akhirnya baca gitu. Oh iya iya iya. Oh ya, ternyata diingetin misalnya gini. Saya yang baru mulai dengan orang yang udah sukses, waktunya sama 24 jam. Gitu kan. Waktunya sama 24 jam, nggak beda gitu. Kenapa? Dia udah sukses, saya belum. Oh, saya baru mulai gitu. Dia udah sukses gitu. Berarti saya harus gunain nih waktu yang 24 jam ini untuk melakukan langkah-langkah agar menuju sukses gitu. Nah, itu saya dapetin dari buku tipis ya, nggak tebal gitu ya. Manajemen waktu untuk menjadi sukses. Itu saya dapat dari itu. Saya akhirnya ngerenung gitu ya. Iya juga ya gitu. Nah, dengan rajin membaca seperti ini pun akhirnya mengubah mindset kita teh gitu. Mengubah mindset kita. Nggak usah yang tebal-tebal dulu, yang tipis-tipis aja dulu gitu. Nah, kemudian juga bukan hanya sukses tapi harus berkah ya. Harus berkah gitu. Nah, salah satu yang bikin berkah juga kan dari muamalah bisnis ini juga harus sesuai dengan aturan dari Rasul ya, bagaimana Rasulullah dulu berdagang gitu kan. Nah, saya juga punya teh bukunya itu 88 strategi Rasulullah berdagang gitu. Saya baca gitu. Iya ya, ternyata kalau bermuamalah supaya berkah itu harus sesuai gitu. Seperti Rasulullah dulu berdagang, gimana akadnya dan sebagainya. Nah, itu saya juga baca gitu. Nah, sehingga ketika kita rajin membaca gitu ya, bukan cuma sukses tapi kita juga berkah dan itu menjadi bekal untuk kita. Waktu kita sama kok gitu. Kemudian kita pun akhirnya bisa meraih itu gitu ya, suksesnya juga dunia akhirat begitu. Itu Iya, teh kalau yang nomor 8. iya Udah yang Teh Desi. membedakan kalau yang sukses itu udah duluan gitu kan, yang udah duluan dari awal gitu kan, udah duluan berangkat gitu, rasanya udah duluan. Kalau kita kan masih belajar, masih bertahap gitu kan. Kalau bayi itu baru baru mungkin baru bisa melek atau apa gitu kan. Kalau yang lain udah bisa berjalan, udah bisa main kemana-mana. Dari jam 7.03 ada yang mau ditanyakan atau sharing atau apa, boleh ya, silakan buka mikrofonnya. Ada Teh Rini yang Masya Allah benar-benar ini banget gitu kan. Aduh. Silakan, di sini ada siapa aja? Ada Uma Kori, ada Teh Elis, ada Teh Ratna, Teh Nini, Teh Popon, Antoni, Teh Wawas, Teh Hani, Teh Enis, Teh Ninis, Teh Winda, Teh Dinda, Teh Filda, Teh Yuli, Teh Mita, Teh Yuyun, Teh Heni, Andriani, Teh Hida, Teh Wiwin, Silpi. Ini siapa tulisan Cina? Teh Dia, Teh Ira, Teh Sri, Teh Yati, Teh Yeni, sama Teh Mulia. Yo, yang mau ditanyakan atau ini boleh ya, udah jam 7:04. Boleh nggak? Ada yang mau bertanya atau apa, takut kurang jelas. Sebenarnya di Ratu-Ratus tuh enaknya kenapa? Karena ilmunya sudah disediakan ya Terini ya, gitu kan. Terus konten-konten juga udah disediakan gitu kan. Terus udah diarahkan gitu kan, tergantung kitanya sebenarnya tuh kan. Kita tuh mau belajar enggak, mau berkembang enggaknya itu tergantung kita gitu kan. Walaupun kita tuh masih awal gitu kan. Tapi kalau kitanya mau belajar, terus action juga gitu kan, terus sambil memahami gitu kan, setiap produknya juga kita harus paham gitu kan. Ya insya Allah, terus nikmati juga setiap prosesnya ya, Terini ya. Iya, betul. Iya, ada loh Teh, salah satu buku ya, satu buku ketika kita itu nggak ini, maksudnya gini, waktu kita sama 24 jam, sama kok seminggu, sama sebulan gitu ya. Cuman saya memang belum baca juga sih, belum baca secara keseluruhan. Bukunya Ustadz Abdul Somad itu bagus itu, semua ada saatnya. Jadi memang apapun ya, ya kesuksesan gitu ya, kebahagiaan gitu ya, usaha, upaya itu semua ada saatnya gitu. Iya. Yang penting kalau kita mah sebagai manusia mah ikhtiar aja gitu.
posting-posting gitu kan, ngiklan-ngiklan, belajar gitu ya, sharing gitu, tanya gitu, lakukan apa yang bisa kita lakukan, sukai gitu, insya Allah semua akan tiba pada saatnya gitu. Jadi memang betul istilahnya kitanya harus ngeluarin mental block kita dulu gitu. Saya Iya, jujur loh, sama betul. saya itu ya gimana sih caranya ngeluarin mental block, mental illness gitu ya, dijalanin gitu ya sehari, dan ternyata kita memang jadi lebih bisa nerima gitu. Aku justru kelawak-kelawak nggak ngerti mental block itu apa, mental illness itu apa, gitu kan bener-bener nggak paham. Apa sih yang dimaksud di mental illness, mental block tuh apa sih nggak paham bener kan? Ini maksudnya apa gitu kan? Terus ubah mindset menjadi omset. Apa sih maksudnya ubah mindset? Mindset tuh apa? Bener-bener nggak paham gitu kan? Oh ternyata pola pikir kita intinya ke situ gitu kan. Kalau misalkan Iya, kita iya. ingin berkembang, ingin maju ya ubah dulu diri kita gitu kan, pola pikir kita gitu kan. Sama ya kita mau jualan gitu kan, jualan ambil kayak seringnya bilang kita takut nyetok gitu kan. Belum nyetok aja udah takut gitu kan, gimana mau maju gitu kan. Benar nggak? Terus giliran stok ada, misalkan ada gitu kan, wah ini stoknya udah ada, habis enggak ya gitu kan, ya itu kan sama kayak mental block gitu kan, Iya kita tuh benar belum teh. maju, kalau ibarat berperang mah kita tuh Kalah masih duluan. gitu kan, masih pemanasan, masih belum mulai, masih kayaknya masih diumumin besok kita perang ya, nah baru dengar gitu aja udah wah nanti aku mati enggak ya, nanti ini enggak ya, waduh itu udah ini padahal belum mulai itu kan. Aduh Benar jam teh, 7 benar, lewat benar. 7. Ya, ya Masih sepi nih. Eh, Bismillah ya boleh yang teh. mau bertanya? Ya, Terlalu bismillah. ini kayaknya terlalu tersepona sama Teh Desi. Teh Mulia tuh. Pernah Iya, Teh apa? Pernah Desi, Vin. Ini, Hai halo Teh Teh. Mulia. Ini biasanya teman duet saya ini. iya benar. Iya, Hai Teh itu Mulia, tadi. gimana Teh Mulia kabarnya? Iya, alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan sehat-sehat juga ya, Terin, Tedes, sama Amin, yang lain. amin. Amin. Mm-mm. Ini kadang Ayo gini Teh nih, Mulia sharing. Boleh, boleh sharing dong. Ya. Sharing, kalau sharing. berbicara terkait dengan tadi ya, apa sih Nah, dulu ya, namanya? kami tuh mau Perang siap-siap tadi yang dulu. kata Teh Desi gitu ya, ketika misalnya kita udah apa sih, mundur duluan gitu ya. Ya, Terus juga udah mikir macem-macem, aduh nanti saya nih pakai senjata ini kira-kira bisa nggak ya membabat musuh, misalnya kan kayak gitu ya, anggapannya kan ketika kita berbisnis ya terjun ke medan ya, perang gitu ya. ya. Nah, kalau mau lihat itu kan kalau kita bisa bandingkan ya dengan konsep pemikiran dari kaum muslim itu luar biasa loh ternyata, teteh semua. Dalam artian gini, mereka tuh kan ketika berjihad, ketika berperang itu kan pandangannya adalah ya udah maju aja dulu gitu, Ya, menegakkan kalimat Allah gitu ya, kemudian membela Islam. Kalau misalnya pun mati di medan perang, meninggal saat itu syuhada gitu, dapat pahala gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka tuh bisa melewati itu, lantas kemudian hidupnya apa? Mulia. Nah, itulah mindset yang benar-benar luar biasa gitu ya di kaum muslimin gitu. Nah, berarti kita sebagai kaum muslimin gitu ya, ibaratnya kan kayak gitu. Berarti ya harusnya punya punya mindset yang kayak gitu juga dong ya, jangan sampai kalah gitu dengan para sahabat, para sahabiyah yang begitu luar biasa. Nah, tapi kan memang terkadang ini ya setiap manusia itu pastinya berbeda gitu. Tinggal kitanya sendiri nih bagaimana untuk bisa menguatkan diri kita sendiri untuk bisa struggle ya. Kita masih menunggu struggle dari Nyai ya kayaknya ya. Katanya kadang gitu. teh mulia, kadang teh Ya, mulia waktu kita itu tuh kan ya seperti materi kalau struggle. ya, Suka banget dengan kata-kata struggle soalnya karena kalau gambaran saya sendiri yang namanya struggle tuh kita tuh kuat tidak hanya kuat secara fisik ya tapi kuat Ya, secara mental kemudian mental. mampu Ya. menghadapi segala macam persoalan gitu ya kita tahu oh ini ada masalah ini kita cari tahu akarnya sebenarnya apa sih gitu loh. ya.
Sehingga akhirnya ketika mengambil solusi, ketika mengambil aplikasi ataupun nanti action yang akan dilakukan itu tuh tepat gitu kan. Nggak apa sih namanya, nggak berbeda, bahkan mungkin nggak jomplang gitu ya antara misalnya permasalahannya apa, kemudian solusinya apa. Nah, tinggal kan seperti itu harusnya. Betul, Nah, betul. kalau Mulia sendiri juga kadang gini nih Teh, apa ya, Mulia tuh Iya, suka gimana? memotivasi orang gitu ya, Ha, suka ha, banget ha. untuk mendorong orang gitu. Tapi terkadang tuh masih ada di diri Mulia sendiri tuh yang ketika Mulia sendiri menghadapi, "Aduh gimana ya ini ya?" Padahal sebenarnya tahu ya solusinya itu Iya. apa gitu. Misalnya, Mm-mm. "Aduh Mm-mm. nih sepi banget ya jualan," gitu ya. Ditanya lagi, "Postingannya gimana?" Ternyata memang Senin Kamis. Jadi malu sendiri Iya, saya. sama aku juga. Gitu. Karena aku juga Teh Mulia karena mungkin karena efek sekarang-karang kemarin-kemarin mulai drop lagi kan, terus kondisi karena kesehatan terus di rumah juga gitu kan banyak masalah atau apa gitu kan. Kok sepi gitu kan. Ya ternyata itu dari postingan kita masih maju mundur gitu kan. Emang ngaruh banget gitu kan. Makanya ya evaluasi aja, evaluasi bismillah agar supaya lebih baik lagi. Iya, benar, Hmm. benar Teh. Ya, jadi saya sedikit ini nih Teh Mulia nih berbicara tadi tentang belajar dari sahabat ya. Eh, apakah kita itu boleh kaya? Apakah kita itu harus kaya? Harus kaum muslimin mah. Karena udah dicontohin ya sama Abdurrahman bin Auf gitu kan. Beliau itu seorang sahabat Rasul yang kuat gitu ya. Tapi juga beliau adalah orang kaya di masa itu gitu dan beliau juga pebisnis gitu. Makanya kan kalau kita ingin melihat kesuksesan gitu ya, bagaimana kita ingin meraih kekayaan lah misalnya gitu. Anggap orang itu selalu menggunakan inspirasi Abdurrahman bin Auf dalam mencapai kesuksesannya. Nah, jadi sebetulnya kita pun juga sudah punya panutannya gitu, sudah punya orang yang bisa kita contoh gitu. Secara praktis ya, maksudnya ini secara praktis gitu ya dalam sebuah bisnis. Makanya kalau kita itu bisnis bukan cuma sukses, tapi harus Betul, berkah gitu. betul. Ya kan, bukan cuma sukses tapi harus Iya, berkah. Insya Allah akan berdampak keberkahannya juga pada semua orang. iya. Terus bisnis juga kan bisa berkembang kita kalau kompak sama tim kan. Kita nggak mungkin bisa eh, sukses atau berkembang sendiri, tetap ada tim yang bersama kita gitu kan. Ya, betul, betul teh. Ya, jadi apa namanya harus kompak juga gitu ya Iya, sama tim ya. Tapi kalau saya ya tadi jujur teh, maksudnya selalu saya ingat-ingat tiga hal gitu ya. Cari ilmunya, praktekkan, kemudian rayu Allahnya gitu. iya. Karena Allah yang menggenggam rizki, karena Allah yang menggenggam hati kita gitu. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ. Belajar aja deh, cari deh ilmunya, kemudian kita praktekkan di sosial media, kita posting di tim, motivasi dan sebagainya. Dan kemudian kita harus yang terakhir itu justru yang harus kita bagaimana merayu sang penggenggam rezeki gitu. Mau kita ngotot juga kalau sang penggenggam rezeki nggak mau nggak akan nyampe gitu. Nah Iya. itu insya Allah bikin kita semangat, tidak patah semangat. Nah tapi kita akan maju terus pantang mundur. Semangat ya Betul. Desi. Pasti semangat. Oke. Bismillah. Ya udah Jam ditutup kali teh, udah 7 lewat. Mm-mm. 14 gimana nih masih dilanjut atau gimana? Eh yang mau bertanya boleh atau mau tutup aja Teri ini? Ya udah 7.14. Ya, ini suami aku mau berangkat kerja juga nih. Ya. Sip satu soalnya. Tutup aja Teri ini takut banyak kegiatan yang lain. Ya, mangga teh Desi ditutup. Ah, terima kasih buat Teri ini, buat yang udah bergabung di sini semuanya ya masih maaf bertahan 35 orang ya, Masya Allah benar-benar semangat ya. Eh, mohon maaf kalau ada salah kata dan ini ya. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Aku nggak fokus lihat suami mau berangkat kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mohon maaf ya banyak
harus Ya, benar-benar nggak apa-apa Teh belajar ya. Desi. Terima kasih Teh ini, Masya Waalaikumsalam. Allah yang Sama-sama sangat Teh luar Desi. biasa. Ya, Teh Mulia semuanya buat di sini ya. Terima kasih, mohon maaf. Izin pamit izin duluan Leda. ya, ini suami mau berangkat kerja. Mm-mm. Dari ini ya, Assalamualaikum. pamit duluan Ya, ya. maaf lahir Assalamualaikum. batin.